episode 42. Pergi? Amy dan Jesslyn menggerutu kesal dengan Revan yang tiba-tiba mengajak Bella pulang tanpa berpamitan dulu dengan mereka. Revan hanya mengatakan bahwa kunci mobil Bella sudah diserahkan kepada security dan menyuruh Amy untuk membawanya pulang. Dasar Revan, aku tuh gedek banget sama dia. Datang-datang gandeng cewek hamil. Mana udah tua lagi. Mana dia menghargai perasaan Bella. Bukannya bikin Bella seneng, tapi malah bikin Bella sakit hati. Tiba-tiba sok pura-pura gak terjadi apa-apa di antara mereka. Terus deketin Bella, pakai bilang sayang-sayang segala. Pinter banget sih, dasar playboy. Jessie sejak tadi menggerutu tidak berhenti mengumpati Revan. Amy yang saat ini tengah menyetir tidak begitu protes dengan ocehan sahabatnya itu. Dia juga kesal melihat tingkah Revan yang benar-benar tidak tahu malu. Aku kasihan sama Bella. Kenapa sih dia masih bertahan dengan pria seperti Revan? Padahal di luar sana masih banyak cowok yang bisa bikin Bella bahagia. Lanjut Jessie marah-marah. Sabar dong Jess, Bella aja gak mempermasalahkannya hubungannya dengan Revan. Kenapa mesti kita yang repot? Dia pasti punya alasan. Kenapa mempertahankan rumah tangganya? Mungkin dia harus bisa menyelesaikan kontraknya sampai 2 bulan ke depan agar dia tidak mendapatkan masalah, ucap Amy. Masalah? Bel Jessie menoleh ke arah sahabatnya. Amy mengangguk. Setahuku, kalau Bella memutuskan bercerai sebelum waktu habis kontrak, dia akan kehilangan segalanya. Bella memang gak nyeritain apa yang akan hilang diambil oleh Revan. Kalau harta gak mungkin kan? Secara keluarga Revan itu udah kaya banget. Jesslyn ikutan mengangguk. Amy sedikit berpikir, sebenarnya apa yang membuat Bella tidak bisa lepas dari tali pernikahan yang mencekiknya itu. Aku tahu, seru Amy kemudian. Apa? Tanya Jessie menajamkan pendengarannya. Mungkinkah keperawanan Bella sebagai taruhannya? Jessie menutup mulutnya karena sangat terkejut. Awas, mulutmu harus ditutup rapat. Jangan sampai ada yang dengar. Ya, aku kan hanya menebak. Jadi belum tentu benar juga kan? Kalau benar masalahnya seperti itu, pasti akan sangat berat untuk Bella. Makanya, dia bisa bertahan sampai sekarang. Ucap Amy membuat Jesslyn mangut-mangut. Tapi bukankah akhir-akhir ini hubungan mereka menjadi lebih baik? Bahkan Bella pernah mengatakan jika Revan sudah melenyapkan kontrak pernikahan itu. Tanya Jesslyn. Ya, mungkin Bella hanya jaga-jaga. Yang intinya, jaga dirilah. Buktinya sekarang, Revan udah membelot dari janjinya kan? Keduanya masih saja bergosip tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lisa mencari Revan ke sana kemari, tetapi dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Perutnya yang sudah membuncit membuatnya sedikit susah untuk berjalan. Revan, kemana kamu? Wanita yang usianya lebih dewasa dari Revan itu sudah terlihat lelah. Apakah Revan sudah pulang? Tadi dia memang sempat ke toilet dan Revan tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Setelah menggandeng istrinya pergi menemui para kolega. Revan, kamu benar-benar sudah berubah. Dulu kamu tidak pernah mengabaikanku seperti ini. Lisa duduk di sebuah kursi yang tersedia di ballroom itu. Menghirup nafas dalam-dalam karena memang sedikit sesak akibat mencari Revan ke sana kemari. Entah kenapa sekarang dia merasa semakin sulit menggapai pria muda itu. Ada sedikit penyesalan yang menggerogoti hatinya saat ini. Dia menyesal pernah meninggalkan Revan dan memilih menikah dengan pria yang lebih matang. Lisa pikir dia tidak akan bahagia bila bersama Revan yang saat itu masih remaja. Padahal Lisa sendiri tahu betapa cintanya Revan kepadanya dulu. Cinta seorang remaja yang tulus dan tidak pernah menyakitinya. Mengingat hal itu, Lisa benar-benar menyesal.
Dia menyesal karena telah meninggalkan Revan yang begitu tulus mencintainya, menyia-nyiakan pemuda baik seperti dia. Bertahun-tahun lamanya, Lisa hidup dengan suami pilihannya. Namun apa yang dia dapati saat dirinya dinyatakan hamil? Suaminya ketahuan selingkuh di belakangnya. Hal itu membuat Lisa nekat untuk pergi dari rumah dan melayangkan gugatan cerai. Rasa kecewa yang benar-benar mendalam. Sampai Lisa tidak mau memberikan kesepakatan lagi untuk George, sang suami. Setelah itu dia pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dan hal pertama yang ia pikirkan adalah Revan. Lisa meminta seseorang menyelidiki tentang Revan dan ternyata pria itu diketahui sudah menikah. Tapi Lisa juga tahu kalau selama ini Revan juga masih memiliki hubungan dengan Fiona, yang diketahui adalah kekasihnya sewaktu kuliah. Wanita paling lama yang sanggup bersama Revan, meskipun terkadang pria itu membawa garis lain di hadapannya. Lisa tahu kalau Fiona juga sangat mencintai Revan, tapi Lisa merasa bahwa saat ini Revan terlihat begitu peduli pada istrinya. Terlihat dari raut wajah dan tingkah Revan yang tidak seperti dibuat-buat. Bahkan tatapan mata Revan juga menunjukkan bagaimana perasaannya pada Bella. Apa Revan sudah mulai mencintai istrinya? Batin Lisa. Maaf, bolehkah saya bergabung dengan Anda, Nona? Ucap Josh yang tiba-tiba datang dan duduk di samping Lisa. Lisa menoleh, menatap pria yang tidak asing karena Lisa tahu Josh sejak tadi ada di acara pesta ini. Silahkan, jawab Lisa. Apakah Anda mencari Revan? Lisa menoleh ketika pria itu bertanya. Maaf, tadi aku melihat Anda seperti sedang mencari seseorang. Karena tadi aku lihat Anda berangkat bersama Revan. Jadi aku menyimpulkan seperti itu. Lanjut Josh. Aku tidak berangkat bersama Revan. Tadi tidak sengaja bertemu di depan pintu. Jadi kebetulan kita masuk ke sini bersama-sama. Jawab Lisa jujur, karena memang itulah kenyataannya. Oh, aku kira. Tapi tadi aku lihat Revan sudah pulang bersama istrinya. Ucap Josh membuat Lisa mengerutkan keningnya. Kenapa pria ini terkesan ikut campur dengan urusan pribadinya? Mereka saja tidak saling mengenal. Tetapi kenapa seakan-akan pria di sampingnya ini mengetahui apa yang sedang dipikirkannya? Namaku Josh. Aku sahabat Bella, istri Revan, dan aku juga menyukai Bella. Jadi, jangan menganggapku sebagai orang lain. Ucap Josh akan tahu apa isi pikiran dari Lisa. Lalu maksud kamu, apa memberitahuku semua ini? Tanya Lisa yang kali ini menatap wajah Josh dengan seksama. Josh ikut membalas tatapan Lisa dan tersenyum. Aku tahu bahwa sebenarnya kamu menginginkan Revan, kan? Apa anak itu adalah anaknya Revan? Tanya Josh. Bukan. Ini anakku dengan mantan suamiku. Aku dan Revan sudah lama tidak bertemu. Jawab Lisa. Oh, jadi aku langsung saja. Di sini aku ingin agar Bella bahagia. Jika dia merasa tidak bahagia dengan pernikahannya, maka aku akan sanggup membahagiakan Bella. Kalau memang kamu menginginkan Revan, tahanlah dulu. Tunggu hingga Revan dan Bella berpisah. Aku akan ikut membantu. Jawab Joe sangat yakin. Lisa mengangkat sebelah alisnya. Dia bisa melihat kesungguhan di wajah pria itu. Akan aku pikirkan. Jawab Lisa tidak menolak maupun menerima. Tetapi mungkin usulan dari Josh bisa ia dengarkan. Aku hanya tidak ingin melihat Bella sakit hati lagi dengan kelakuan suaminya. Kalau memang Bella sudah tidak tahan, bukankah dia bisa meminta cerai dari Revan? Tapi kenapa sepertinya hal itu sangat sulit? Tidak mungkin kan, hanya karena cinta, batin Josh. Sedangkan di kediaman Revan, Bella menarik nafasnya kasar sebelum masuk ke dalam kamar Revan. Apakah malam ini dia akan benar-benar menyerahkan semuanya pada sang suami, karena Bella ingin mengakhiri pernikahan ini? Bukankah tadi Revan mengatakan bahwa ia dan Lisa tidak sengaja bertemu di depan pintu masuk ballroom, dan mereka bukan berangkat bersama? Kalau memang mereka berangkat bersama,
Bukankah seharusnya Revan mengantarkan Lisa pulang kembali? Tapi nyatanya, itu tidak terjadi. Apalagi saat ini, Lisa tengah hamil. Mana mungkin Revan tega membiarkan seorang wanita hamil berkeliaran sendiri di tengah malam. Jadi intinya, memang Revan berkata jujur. Dia tidak membohongi Bella lagi. Bahkan perasaan pria itu memang sudah tidak ada yang tersisa untuk Lisa. Jadi apakah yang dikatakan Revan semuanya benar? Sayang, kenapa lama sekali? Aku menunggumu sejak tadi loh. Aku kangen banget sama kamu. Ucap Revan mendekati istrinya yang hanya mematung di depan pintu kamar. Ah, iya. Ayo kita masuk. Aku akan tidur di kamarmu mulai malam ini. Itu pun kalau kamu izinkan, ucap Bella. Tentu saja. Aku sangat senang sekali. Bukankah sudah kubilang, jika kita akan memulai semuanya dari awal, dan itu juga dimulai tidur bersama. Jawab Revan tersenyum. Bella membalas senyuman sang suami yang terlihat tulus. Sepertinya Revan memang benar-benar sudah berubah. Aku tidak bisa membuat keputusan seenaknya seperti ini. Akan aku tunggu seberapa tulus dia. Yang pasti, aku tidak akan gegabah, batin Bella. Revan terlihat begitu bahagia, seperti ketiban durian runtuh saat tahu bahwa Bella ingin tidur bersamanya. Bukankah ini kemajuan yang luar biasa? Revan ingin Bella benar-benar percaya padanya dan bisa mencintainya setulus hati. Tuh, Revan Alfredo. Sebelumnya, aku minta maaf. Aku harus pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Jadi jangan cari aku. Kalau sudah merasa lebih baik, aku pasti akan kembali. From Bella. Bersambung.